Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil, Prima Indonesia maju, maju, maju. HSU bangkit, bangkit, bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat Dukcapil se-Indonesia, se-Nusantara, se-Kalimantan Selatan, dan se-Kabupaten Nusa Utara, khususnya Kota Amuntai dan sekitar. Selamat datang kembali. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami di Dukcapil HSU lewat Proton podcast resmi obrolan Pak Tony. Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber, kemudian bagian juga dari keluarga besar kami di Dukcapil HSU. Beliau ini sebenarnya legenda hidup lah. Nah, itu mungkin legenda hidup lah. Jadi sahabat Dukcapil sekalian, khususnya di lingkup birokrat pemerintah Kabupaten Nusa Utara, mungkin sudah kenal lah sama beliau. Ini nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri secara singkat. Baik, setelah sekian purnama kita tidak berjumpa dan ada sedikit kita pembenahan dan penguatan. Jadi kita coba kembali menyapa sahabat Dukcapil se-Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Nusa Utara, dan juga dimanapun berada dan dimanapun bisa ditonton video YouTube kami ini. Jadi jangan lupa nanti like, subscribe maupun komen di link di bawah, di atas atau di samping ini. Silakan editor menyampaikannya. Terima kasih atas support sekalian, sahabat-sahabat Dukcapil, warga masyarakat HSU terhadap kelancaran tugas kami dan respon positif selama ini. Dan tentunya kami terus membenahi hal-hal yang terkait dengan pelayanan admin Dukcapil. Kita kembali ke Mbak Yayu lah, nih Mbak Yayu. Namanya Mbak Yayu Sri Wahyuningsih. Nah itu, bukan pian beritaan. Jadi silakan Mbak. Pian ini kurang lebih di sini berapa nih? Pas kita tag video ini sudah berapa bulan Mbak kurang lebihnya? Alhamdulillah nih kalau nggak salah hitung sudah 8,5 bulan ya, menjadi warga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah jadi 8,5 bulan tentunya luar biasa malah. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala macamnya malah. Banyak bertambah wawasan. Tambah wawasan, ilmu, saudara, tambah teman-teman dan lainnya malah. Oke, di situ. Nah, jadi pian di bidang apa Mbak ini? Bidang ulun PDIP terkenalnya. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Pemanfaatan data, inovasi dan pelayanan, beliau ini adalah kepala bidang. Dan tentunya alhamdulillah kita secara struktural dan juga kawan-kawan kita yang dulu non PNS sekarang sudah sebagian besar alhamdulillah lulus di P3K malah. Nah, sekarang itu tinggal ketika kita mulai dan sama-sama juga masukan dari stakeholder, warga masyarakat, kepala desa dan yang terkait maupun instansi vertikal juga kita berkolaborasi dan terus bekerja sama. Berkomunikasi dan akhirnya ya alhamdulillah kita sampai dengan pencapaian yang tentunya kaitan dengan evaluasi apa kemarin Mbak PEK P3K gitu kah? PEK PPP gitulah, evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Kemenpan RB. Nah ini potensinya di ini admin lah itu nih, ada nih anunya nih apa tuh piagamnya malah itu kita ambil kebetulan bertepatan dengan hari jadi Nusa Utara tahun 2025 ini yang sebagai kado ulang tahun Kabupaten Nusa Utara. Tentunya terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Haji Sarujani dan Pak Wakil Bupati, Pak Heru Setiawan atas supporting ke kami khususnya di Dukcapil HSU dan jajaran. Baik, apa ini Mbak menu kita hari ini nih? Kira-kira nih apa nih? Supaya nyaman nih kaitannya lawan bidang pian ini yang ini nih. Kayaknya ada perubahan kah kira-kira pastinya kayak itu malah. Perubahan maksudnya dari mana ke mana tuh kira-kira nih. Biasa berkutat nih si Dini berkutat dengan angka-angka, kemudian pastinya target. Kita target juga ada itu kan malah. Jadi kayak apa Mbak? Kesan pertama lo Mbak di sini Mbak kayaknya Mbak. Di sini sih positifnya saya lihat
semua orang itu ada kinerjanya, yang jelas itu ya. Karena kan kita pelayanan publik yang menyelenggarakan layanan utama, yaitu dasar dari semua pelayanan. Nah, itu sudah masuk racunnya sudah masuk. Tapi kita bukan bahas itunya Pak lah. Oh, ya. Kita di sini mau bahas yang sesuai di bidang saya aja, yang itu inovasi dalam pelayanan. Ya, jadi terus yang bisa disampaikan apa nih dulu kaitan dengan inovasi pelayanan tentunya ini kan. Kalau aku sebenarnya sebagai Kadis lihatnya ini kalau terjadinya sebuah inovasi itu tentunya kalau aku yakini ya pasti ada inisiasi dulu kan. Kemudian mudah-mudahan bisa muncul kreativitas yang tentunya tuh konsisten dan akhirnya bisa kita mewujudkan satu inovasi yang tentunya setelah terwujud itu bisa konsisten dan sangat berdampak kepada masyarakat. Salah satu inovasi dari kita yang tentunya dari Pak Dirjen, tentunya dari Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, itu kita ada IKD malah. Nah, itu Identitas Kependudukan Digital. Di situ ada layanan kaitan dengan pengurusan dokumen malah di situ. Nah, tentunya harus diinstal malah. Diinstal dan lebih diperbanyak pengaktifasiannya. Kami, dan tentunya itu mohon maaf kami belum maksimal untuk pengaktifasian itu, tapi langkah-langkah tetap kita masifkan di tengah kekurangan dan keterbatasan kita secara bersama-sama. Kita upayakan semaksimal mungkin lah. Semaksimal mungkin begitu. Terus apa lagi Mbak di sini Mbak kaitannya itu Mbak? Kita kan jangan lupa kita lihat pengertiannya inovasi pelayanan itu proses terobosan terhadap pelayanan publik yang tujuannya untuk kebermanfaatan yang lebih banyak ke masyarakat penerima layanan. Yang terobosannya itu bisa ide kreatif, bisa juga adaptasi dari inovasi yang sudah ada di daerah lain gitu. Semuanya nggak apa-apa sih, tujuannya pokoknya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima layanan. Terus apa lagi yang sudah kita laksanakan selama ini yang mungkin kawan-kawan sahabat Dukcapil sekalian sudah rasakan? Tentunya ketika kami berhadir, tentunya mau tidak mau kan kita saling bantu-bantu lah gitu kan. Mohon maaf nih, jangan sampai kami hadir pokoknya jong gitu kan. Oh, pian Pak Ai kada melihat hari ini hari musim hujan Pak Ai gitu ya. Musim hujan gitu ya. Tapi kita sebagai aparat pemerintah tentunya wajib berhadir apapun kondisinya Mbak ya. Itulah. Nah, itu. Kemarin dicobakan sudah yang pelayanan hari Minggu pagi, walaupun kondisi gerimis ternyata masih ada respon masyarakat. Masih ada respon masyarakat. Artinya mereka sudah tahu kita ada gitu, ada di hari Minggu pagi di area Car Free Day ya. Itu apa itu Mbak? Itu layanan admin duk keliling di hari Minggu pagi yang dulu sebelumnya nggak ada, sekarang kita bikin. Kemarin walaupun kondisi gerimis ternyata memang masih ada masyarakat yang datang. Berarti kan mereka sudah mulai sadar, jangan dibilang nggak sadar deh, mulai sadar admin duk dah nih, memerlukan dah dengan kita gitu. Itu salah satunya. Nanti terakhir kita sampaikan Mbak yang ada di kita saat take video ini, kita sudah rolling 3 hari lah nanti di akhir-akhir di mungkin di menit-menit terakhir, mungkin di durasi kita nih mungkin ya gitu. Jangan lupa nih. Jadi itu kemudian kita ada hari Minggu itu, kemudian mudah-mudahan hal-hal yang lain juga terkait dengan inovasi juga. Ibarat itu kami tidak bisa tuh bikin ini kalau respon maupun dukungan tentunya dukungan secara masif mudah-mudahan itu dapat terwujud kaitan dengan inovasi ini. Jadi pesan dari Pak Ses kemarin di Kemenpan RB bahwa layanan publik itu sebenarnya berkaitan dengan ini Mbak. Apa sebenarnya yang diinginkan di masyarakat sih gitu ya. Jadi basisnya itu begitu. Pun misalnya kalau guring-guring kan gitu kan, KTP sudah di kepala sini, begitu kan misalnya gitu kan. Misal kayak gitu lah. Iya, karena terbawa-bawa. Iya, di KTP sudah dikasih ini Mbak, dikasih buka sih Mbak. Oh jadi udah ada, ini akta kelahiran sudah, udah gitu kan. Cuma tantangannya tentunya dan pastinya kita stabilitas kita itu. Jadi saling mengerti lah Mbak lah persyaratan kami. Kemudian kami sudah mencoba
sangat tidak nambah-nambah persyaratan, malah itu yang ditanamkan dari Pak Dirjen menyampaikannya juga dengan lebih iya ya merakyat lah, iya istilahnya lebih kekeluargaan lah gitu. iya. Jadi mohon maaf nih, dicoba. Anda sopan kami segan Iya, kan gitu gitulah. jadinya. Jadi apalagi kemarin Pak Bupati sudah mencanangkan kita dengan ASN berakhlak. Nah, yang salah satunya itu tentunya kita harus adaptif terkait dengan maupun inovasi dan hal-hal lain gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bertumbuh dan berkembang bala terkait dengan apalagi status kawan-kawan ini yang sudah bertahun-tahun sudah nih memberikan harapan, nantinya kan ini sudah sampai takdirnya menjadi P3K. Nah, itu jadi selamat pada kawan-kawan dan juga ada PNS juga di situ. Nah, tentunya tantangan kami secara intern di situ untuk keberlanjutannya. Kemudian apalagi nih Mbak? Misalnya nih, apalagi nih setelah ini? Yang terakhir-terakhir ini sebelum itu. Kalau yang sudah jalan menurut pengetahuan Mbak Yayu beberapa bulan ini apa sih kendala yang basic mungkin kayaknya sih? Oh iya. Yang kegiatan yang banyak kita lakukan kan sifatnya jemput bola ya Pak, yang ada ke sekolah, ke desa, sampai ke rumah-rumah penduduk. Nah, kayak yang untuk warga rentan itu, yang penyandang disabilitas, itu kan memang benar sampai yang kita mengetuk pintu rumah, istilahnya gitu ya. Sebenarnya kerjasama yang baik itu ya dengan aparat pemerintah desa, juga dengan warga, itu membantu sekali untuk kelancaran pelaksanaannya. Jadi yang sudah ada itu kita di rumah sakit dengan kaitan dengan dokumen Adminduk ya, kita sudah itu ada. Kemudian kita juga berkeliling tadi sampaikan, kemudian untuk pengadilan agama juga pengadilan negeri. Ya itu yang untuk isbat nikah, pengadilan agama dan Kementerian Agama dalam hal ini kantor urusan agama. Yang sekarang yang kaitan dengan itu yang pastinya tentu kita mau kada mau nih lah. Kaitan dengan yang online Mbak gitu ini kan mungkin kolaborasi yang dengan PT Poska ataupun dengan kurir apakah gitu kan, itu menjadi suatu hal juga ya. Pak. Iya sih. Sorry banget. Itu upayakan itu posisinya itu karena apa ya? Khususnya juga online. Online ini kan. Nah, jadi mudah-mudahan nih kalau ulun hendaknya yang IKD aja dulu kita ya. IKD itu dulu yang kependudukan digital itu. Nah, kita susun nih di kawan-kawan kita kan. Kaitan dengan itu kayak apa nih, kita kalau bertahap sih ya pasti ya gitulah kita. Kalau kita lihat yang success story segala macam ya mungkin karena beda dan segala macam, nah itu tantangan kami lah. Itu malah. Jadi seperti ada itu, tidur-tidur bangun-bangun sudah datang sudah dokumen gitu kan. Cuma persyaratannya tadi kan harus lengkap dulu ya kan. Tetap harus dilengkapi ya. Karena kan kita juga ada regulasinya untuk layanan Adminduk yang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kita tetap mengikuti aturan yang dari pusat nih, harus ada dokumen ini yang dipersyaratkan. Cuman cara kita menyampaikan lebih fleksibel, lebih friendly gitu lah, humanis gitu kan. Kalau yang untuk aktivasi IKD, nanti ada yang sudah aktivasi itu kan pasti mereka nanya nih, apa sih manfaatnya? Nah gitu. Kita arahkan untuk melakukan prosedur lewat IKD. Nah, kita sampaikan pada saat kita mengaktifasi bukan sekedar sudah punya nih KTP di HP, bukan. Tapi juga ini nanti Ibu bisa mengajukan, Bapak juga bisa mengajukan perubahan status, usul pindah atau bisa dari situ, dari layanan. Kemudian jangan lupa kita ada dalam pengurusan gitu kan, tentunya pasti ada hal-hal kendala. Jangan lupa nih nomor WhatsApp layanan kita ya. Karena kita belum punya aplikasi sistem layanan online yang khusus selain IKD, kita tapi punya WhatsApp layanan nih. Nomornya ada di sini. Nanti ya dibaca di sini. Silakan ditanyakan ke situ langsung. Itu posisinya. Kemudian yang terakhir Mbak, mungkin yang kita rolling tadi 3 hari lah sudah jalan ini. Apa tuh? OSS kah? OSS. Nah, itu kita sekarang di Dukcapil punya pola layanan baru, sistem OSS nih, one stop service. Jadi beda dengan yang sebelumnya dan sudah kita coba jalan 3 hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik. Jadi mohon maaf mungkin ada keterlambatan ataupun penyesuaian mungkin lah itu. Jadi biasalah. Gitu kan namanya juga
perubahan di sistem layanan kita di beberapa 3 tahun jalan lebih inilah. Dalam belum memimpin Dukcapil ini ada berapa kali kita pergantian sistem layanan secara offline, maksudnya itu kan yang ada di kantor gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak ganti KTP foto boleh lah, boleh gitu kan. Bahkan lebih dianjurkan kalau ganti foto begitu kan. Kemudian kalau bisa di kecamatan nggak Pak, di kelurahan belum bisa, dan kayaknya sih susah ya gitu, mohon maaf nih. Jadi mau ada mau pun diri, tolong datang ke sini. Gitu. Urus kemudian sendiri, urus karena sendiri. urus sendiri itu gratis dan lebih akurat, karena kan yang diri sendiri nih yang bawa dokumennya. Urus ya. Kemudian tadi terkait OSS itu one stop service. Jadi kita ada 5 layanan tentunya yang diamanatkan di Permendagri. Ini ada 5 loket malah di situ. Jadi kemudian maksimal kita di SUP kita maksimal 30 menit selesai gitu. Semua layanan. Nah, yang di 5 itu di Permendagri itu nyampaikan 1 kali 24 jam. Nah, pertanyaannya betul apa PN garansi lah Pak? Ya, salah ulun garansi, ulun garansi asal lengkap malah. Nah, itu. Jadi berkasnya lengkap. Jaringan juga oke. Nah, itu jangan lupa jaringan. Itu terutama kan, layanan kita tuh siap terpusat ya kan Pak? Ya, itu siap terpusat. Sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi semua terpusat itu. Satu. Kemudian kita ada filter di awal sebelum masuk ke ke meja layanan teman lah, 5 orang itu the best kita, kawan-kawan kita. Jadi ada filternya dulu di depan, ini boleh nggak, ini boleh nggak, segala macam. Jadi tolong dilengkapi malah. Di loket verifikasi, verifikasi berkas, kelengkapan berkas. Jadi kalau mau konsul-konsul bisa aja ke chat WA, kemudian di inbox di sosial media kami. Jangan lupa follow sosial media kami, berikan komen-komen terbaik. Jangan lupa Pak, ini kita juga ada loket layanan disabilitasnya. Sekarang sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang ada keluarganya yang penyandang disabilitas nggak akan lama kan ngantrinya. Ada loket sendiri. Oke Mbak, terakhir pesan kepada warga masyarakat ISO terkait dengan layanan kami. Silakan Mbak. Urus sendiri untuk dokumen Adminduk Pian, karena dengan ngurus sendiri gratis ya, karena kan tidak dipungut bayaran, memang layanan publik harus begitu, dan juga keakuratan datanya lebih terjaga. Gitu aja. Dan jangan lupa sampaikan saran, kritik, jangan lupa isi survei kepuasan masyarakat demi kebaikan peningkatan layanan kami berikutnya. Itu ya. Terima kasih. Makasih Mbak Yula. Sama-sama. Mudah-mudahan betah di Dukcapil, terus bantu kami, bantu masyarakat kita sama-sama. Baik, sahabat Dukcapil se-Nusantara, se-Indonesia, se-Kalimantan Selatan, se-Hulu Sungai Utara, Kota Muntah khususnya. Terima kasih atas dukungan, kemudian di like dan subscribe channel kami, YouTube, dan hal-hal lain tentunya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mencapai tertib administrasi kependudukan. Demikian Dukcapil, prima, Indonesia maju. ISO bangkit.